masuk ke tes running tanpa beban ya, artinya belum ada motor listriknya, beban itu ya. Kita sambil baca soal menyesuaikan jalannya sistem. Sebetulnya masih masuk ke dalam proses commissioning ini namanya ya. Baca soal. A. Tombol tekan S2 untuk menjalankan motor putaran kanan dan ditandai dengan lampu H2 menyala. Ditekan nih. S2 ditekan. Oh, harusnya motor kanan berarti kontaktor 1 yang aktif. S2 ditekan. Kok kontaktornya nggak aktif? Aktif ya. Kenapa ayo? Ada yang tahu? Kalau paham pasti tahu kenapa S2 ditekan nggak bisa aktif. Ya, karena ini masih kepencet S0-nya. Emergensinya masih kepencet, jadi harus di baru S2 pencet. Kontaktor satunya nyala. Gitu. Tutup lagi. Tombol tekan S3 untuk menjalankan motor pada putaran kiri. Artinya kontaktor 2 yang aktif dan ditandai dengan lampu indikator H3 nyala. Nah tadi kan kita udah nih H2 nyala ya. Berarti sekarang kalau S3, H3 nih yang nyala, kontaktornya juga pindah. Jas. Kok nggak bisa? Kok nggak bisa? Lihat di program ganteng, gelis. Tuh, Bapak tekan S3 nggak bisa. Kenapa? Karena diputus oleh K1-nya aktif. Tuh, K1-nya aktif ini diputus. Berarti kita harus mematikan K1 dulu kan. Dengan menekan apa? Putusin dari sini S1. Dia cas. Mati. Coba sini lagi. Tuh, ininya sekarang tuh bisa nyambung nih. Karena ininya mati ya. Berarti tekan S3 sekarang. 1, 2, 3. Bam. H3 nyala. Kontaktornya ganti kontaktor 2. Oke? Tutup lagi. Baca. Tombol tekan S1 untuk tombol berhenti atau stop. S1 untuk stop. Apakah ini akan stop dan kontaktor akan mati? Damn. Mati. Otomatis juga kontaktor juga ikut mati. Nggak ada yang aktif. Sekali lagi. Dalam keadaan darurat, tekan tombol S0 maka semua rangkaian terputus. Artinya mati itu semua rangkaian ketika S0 ditekan. Ditandai dengan lampu H4 menyala berkedip-kedip dengan durasi setiap detik. Kedip adalah 1 detik. Berarti kalau nyobain yang mematikan itu harus dihidupin dulu guys. Hidupin dulu. Baru cobain yang mematikan apa S0. Tuh mati ya. Ulangi lagi. Ini kan tadi aktif nih sistemnya ya. H6 berkedip, H3 juga nyala. Ditekan S0, H4 nyala. Ya, berkedip dan semua rangkaian mati itu. Kita nggak bisa ngidupin S3 dan S2 itu nggak bisa. Nah, karena sedang dalam keadaan emergency. Mendekat lagi. Apabila terjadi beban berlebih pada putaran kanan maupun kiri, maka F4 akan bekerja dan motor akan berhenti ditandai dengan lampu indikator H5 menyala abangku. Nah lihat sini. Berarti nih ketika mau nyobain ini kan udah harus dalam kondisi aktif dulu ya. Kok nggak bisa? Iya ininya matiin dulu. S3 tekan putaran kanan maupun putaran kiri. Harusnya F4 ini bisa mematikan. Lihat nih kontaktornya lagi aktif ya. 1, 2, 3 dipencet F4. Mati dan juga indikator. Tekan terus ya. Indikator lampu H5 menyala. Apakah berkedip? Di soal tidak ya. Selanjutnya, selama motor bekerja baik arah kanan maupun kiri, indikator H6 menyala berkedip-kedip dengan durasi 1 detik. Tuh, H6 nyala ya, putaran kanan nyala, putaran kiri nyala juga ya. Oke, sini lagi. Apabila terjadi hubung singkat pada instalasi kendali, maka pengaman F1 bekerja memutus rangkaian instalasi. Oh iya sini, bentar dulu nih. Apakah ini boleh diputus nggak sekarang? Boleh ya, kita putus dulu deh. Ctrl V nih. Karena kita mau nyobain matiin PLC-nya. Cabut aja nggak apa-apa. Pak boleh gitu dicabut? Emang sistemnya masih berjalan? Udah kan tadi udah ditransfer. Sekarang tadi yang F1 akan mematikan rangkaian kendali nih. Rangkaian kendali nih ya, rangkaian kendalinya aktif nih. F1 bekerja maka dia akan mati. 3, 2, 1 mati. Gitu ya. Betul nih ternyata F1 mengamankan rangkaian kendali. Yang selanjutnya F2 untuk pengaman rangkaian utama itu kita coba nanti dan yang ke bawahnya seperti itu. Sampai sini ketika sudah sesuai nih sampai misalkan memutus F1 artinya wiring sudah betul. Baru kita ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya itu apa? Pengecekan tegangan keluar.